يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur, terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu. Kita akui bahwa tidak mungkin kita dapat beribadah bertemu saat ini kecuali semua dengan izinnya, bantuannya, bimbingannya, taufik dan hidayahnya. Dan alhamdulillah, tentu kita selalu bersyukur atas semua nikmat yang Dia limpahkan kepada kita, dan kita terus bermohon supaya rahmatnya, kasih sayangnya, bantuannya tidak pernah terputus pada kita sekejap pun, sekejap mata pun tidak boleh putus. Dan kita tidak ingin seperti itu setiap waktu, dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan kita senang atau susah, dalam keadaan suka atau duka, semua tetap dalam keadaan, dalam suasana rahmatnya. Itu kehidupan orang mukmin. Kehidupan orang mukmin ini memang sudah ditegaskan oleh Allah SWT bahwa kehidupannya itu akan menghadapi dua persoalan. Persoalan senang atau susah, tawa atau menangis, berat atau ringan, kesulitan atau kemudahan. Itu sudah menjadi aturan hidupnya, aturan bagi seorang mukmin, sehingga terus menerus. Kata Nabi SAW, orang mukmin itu serba baik. Kalau dia dapat kesenangan, dia bersyukur kepada Allah. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar. Kira-kira ahad yang lalu itu kita dikejutkan oleh tewasnya seorang presiden. Waktu dia terbang, ternyata penerbangannya itu membawa kepada tewasnya seorang presiden dengan kendaraan yang tidak mungkin kendaraan asal-asalan. Semua sudah dipersiapkan, diperiksa dan seterusnya. Tapi Allah SWT itu maha mengatur hambanya, kapan lahirnya, kapan meninggalnya, di mana tempatnya, hamba tidak bisa mengatur dirinya. Maka benarlah kata surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin bil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidaklah menimpa satu musibah di bumi atau pada dirimu, di bumi atau pada dirimu, kecuali semua itu sudah termaktub, sudah tertulis sebelum kami mewujudkannya, dan itu mudah bagi Allah, mudah bagi Allah.
itu kekuasaannya. Dengan segala kekuasaan Allah SWT, dengan segala kelemahan yang ada pada kita, Allah Maha tahu kapan itu musibah terjadi, di mana, bagaimana akibatnya. Dia Maha tahu, kita tidak tahu. Tapi kemudian orang mukmin ini lalu ridho menerima apa yang sudah Allah tetapkan. Musibah itu artinya kullu ma yusibul insan wa yasu'uhu wa yukhrijuhu an salamatit tanahum. Yang namanya musibah, apa yang menimpa seseorang dan itu menyedihkannya dan mengeluarkan dia dari yang namanya selamat. Kalau tadi pesawat terbang tidak lagi selamat, dia jatuh. Jadi kita lihat penerbangan di dunia, berapa penerbangan itu ribuan tiap hari sampai ke tujuan selamat, penumpangnya selamat, tapi waspadai sekali waktu bisa tidak selamat. Nah, itu yang orang mukmin harus mewaspadai. Sekali waktu tidak selamat, sekali waktu terjun masuk ke laut, itu sekali waktu. Makanya orang mukmin tahu ini tidak ada jaminan ini sampai ke tujuan, tidak ada jaminan sampai ke tujuannya. Tujuannya ke Mesir ini, tapi ternyata dia sampai ke rumah sakit misalnya. Itu bisa terjadi kehidupan seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan, yang menetapkan. Itu musibah yang terjadi. Tapi musibah ini ternyata kita lihat di Asy-Sya'rawi ini fil ardi, pertama bumi. Ma asaba min musibatin fil ardi, di muka bumi. Di muka bumi ada badai, ada banjir, ada gempa yang dahsyat, itu di bumi. Di bumi. Tapi juga fi anfusikum, pada diri kamu. Tidak di bumi, tapi pada diri kamu. Apa saja musibahnya? Pada diri kamu. Boleh jadi sakit, boleh jadi kehilangan keluarga, boleh jadi urusan harta, pada diri kamu. Dan hebatnya semua itu sudah maktub, tertulis sebelum terjadi. Allah sudah, ini hamba ini akan mengalami satu musibah. Ada hamba yang tahu bagaimana caranya menghadapi musibah. Dia mesti kembali kepada Allah SWT. Ada hamba karena dia memang tidak kenal kepada Allah, ya diam saja, sedih, susah, sakit misalnya, tapi tidak ada urusan dengan Allah karena dia tidak kenal kepada Allah. Kalau orang mukmin mesti mengembalikan itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mesti dia berucap. Ucapannya itu mesti baik. Mesti ucapannya itu baik. Innalillah kita. Jadi innalillah itu tidak harus meninggal dunia, tidak harus. Musibah apa saja terjatuh, innalillah, kaki kesandung, berdarah, innalillah. Semua kita memiliki dan kita juga akan kembali kepadanya. Semua urusan kita kembali kepadanya. Bersabar dan kalau sakit minta tolong kepada Allah untuk segera
disehatkan kembali. Minta tolong. Itu orang mukmin, minta tolong. Karena dia tahu dia tidak bisa tidak bisa menyembuhkan dirinya, tidak bisa. Lalu dia mohon kepada Allah dan tidak pernah menyesali kejadian. Coba presiden itu tidak terbang, tidak berkunjung ke Azerbaijan selama jauh dari itu. Orang mukmin tahu semua sudah harus terjadi. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, tidak usah pakai kata-kata andai kata, umpamanya tadi dia tidak terbang, umpamanya dia pakai pesawat yang satunya, tidak bisa. Kul, qadarullah, semua takdirnya, semua sudah takdir, sudah ditentukan, semua sudah ditentukan, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Sudah selesai persoalannya. Perlu dibantu, mungkin yang bicara sendiri perlu bantuan. Orang mukmin itu menghadapi ini sudah beriman kepada takdir. Takdir. Dia tetap berusaha. Ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu berkunjung ke Syam, tiba-tiba beliau diberitahu kalau di Syam itu terjadi taun, penyakit yang sangat menular dan mematikan. Itu terjadi di zaman Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Saat itu di antara sahabat itu mungkin pimpinannya itu, panglimanya mungkin Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Lalu yang berada itu berapa tahun? Ini Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Begitu diberitahu, beliau bertanya kepada orang sekitarnya, siapa di antara kamu yang mendengar sabda Nabi mengenai persoalan kita ini? Coba. Khalifah Umar bertanya, siapa di antara kamu? Kita ini bagaimana menghadapi musibah di depan ini yang sudah kita diberitahu ada taun? Bagaimana? Tidak ada yang tahu. Kalau begitu, kata Amir Mukminin Umar ini pakai pertimbangan iman, bukan pakai pikiran yang tidak ada cahayanya, bukan pakai pertimbangan hati yang tidak dicahayai oleh petunjuk Allah. Tidak, itu Umar. Kita awal siap-siap, kita mau pulang ke Madinah. Kita mau pulang. Ibaratnya saya putuskan balik ke kota Madinah, tidak masuk ke daerah wabah ini. Kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya Amirul Mukminin, atakhirru min qadarillah, apa aku lari dari takdir Allah? Kata Amirul Mukminin, saya yang bertanya kamu, saya mestinya jangan kamu yang tanya ini. Artinya tidak perlu kau tanya kayak begitu. Nah, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Benar, kita ini lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Coba, itu jawabannya. Kita lari dari takdir Allah menuju kepada takdir Allah. Lalu beliau memberi contoh kepada sahabat Ubaidah bin Jarrah dan kepada kita tentunya radhiyallahu. Bagaimana kalau kamu punya unta yang bagian kanan itu pada rumput hijau, yang bagian kiri sana ada pada rumput kering. Dua-duanya takdir. Kamu masuk ke rumput-rumputan yang hijau dengan segala akibatnya, atau rumput-rumputan yang kering juga ada akibatnya.
tentu menurut Khalifah Umar, ya mesti orang mukmin memilih ini yang terbaik. Itu berpikir itu bukan terserahnya kepada takdir Allah. Yang penting saya mau memilih rumput, padang rumput yang kering, nanti terserah pada Allah. Mungkin Allah mau mengenyangkan, tidak bisa. Allah punya aturan, Allah punya sunnah, punya hukum. Yang hukum ini tidak boleh dilanggar. Siapa yang melanggar sunnatullah, dia akan kena akibat. Dia kena akibat. Ketika dia mengembalakan untanya di padang rumput yang hijau, akibatnya untanya kenyang karena makan rumput-rumputan yang hijau. Ketika dia memilih yang kering itu, ya sudah dapat itu pun untanya mungkin tidak makan. Itu sunnatullah. Siapa yang mau menangkap ikan, alhamdulillah. Kalau ada nelayan menangkap ikan di padang pasir, dia menentang sunnatullah dan tidak akan dapat ikan. Antara lain seperti itu. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Lari keluar dari takdir ini kepada takdir ini. Takdir bencana kepada takdir selamat. Beliau pulang. Lalu di tengah jalan itu beliau bertemu dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lebih kurang itu namanya, sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Lalu beliau bertanya, pernah dengar persoalan ini? Kata sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengatakan, saya pernah mendengar. Kamu ini kalau sudah berada di satu daerah yang di sana ada taunnya, di sana ada wabahnya, yang di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk. Itu. Ya, jadi ini masih di luar, balik. Yang di dalam tidak boleh. Sehingga yang di dalam itu memang banyak di antara para sahabat yang kena taun itu. Mereka tidak lari keluar, tapi kelihatannya itu yang seingat saya kejadiannya, beliau melarikan diri ke pinggir-pinggir gunung. Tidak keluar daerah, tidak keluar ke Madinah bawa penyakit dan beliau, tapi memang banyak sahabat. Di antara kejadiannya yang unik itu, begitu memang keadaan ini sudah berat, beliau itu memerintahkan kepada sahabat Ubadah, Sa'ad bin Ubadah untuk meninggalkan tempat. Mungkin sebelum keadaan belum berat, beliau bilang, kamu keluar. Mungkin ini disayang oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu karena panglima dan Abu Ubaidah setelah menerima surat panggilan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk segera pulang ke Madinah, beliau kemudian membalas menjawab untuk tidak meninggalkan kota Syam, tidak meninggalkan. Ibaratnya kasarnya menolak permintaan khalifah. Dijawab oleh Abu Ubaidah, diterima, dibaca oleh Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Beliau menangis. Ada yang bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa Abu Ubaidah meninggal? Kata beliau, hampir, dan meninggal betul. Setelah itu feelingnya, firasatnya Khalifah Umar, yang beliau itu memang punya firasat hati yang penuh dengan iman, penuh dengan Al-Qur'an ya. Beliau memang disebut Al-Faruq itu. Beliau memang benar-benar dalam memimpin rakyatnya. Pemimpin rakyatnya itu pakai bimbingannya.
Beliau tidak memerlukan bimbingan lain. Penasihat-penasihatnya semua ahli Al-Quran, bukan ahli baca Quran saja, ahli mengamalkan Quran. Ahli mengamalkan Quran ini orang-orang di sekitarnya. Makanya coba lihat bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membahagiakan rakyatnya, bukan menyengsarakan rakyatnya. Itu Umar Al-Faruq. Sekarang tidak ada Umar Al-Faruq. Belum turun itu. Ini sahabat Umar radhiyallahu anhu. Makanya kemudian kalau Allah sudah menetapkan satu takdir, itu mesti terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Tidak pernah Allah Subhanahu wa taala keliru dalam menetapkan takdirnya. Fa idza qadarallahu syai'an fala budda ayati al-waqi'. Mesti kalau sudah Allah menetapkan takdir, menetapkan sesuatu terjadi. Dan itu memang boleh kita berupaya, silakan berupaya, berikhtiar, sangat boleh. Tapi pada ditanya, belum boleh berobat atau boleh berobat itu ibadah. Tapi akhirnya kehendak Allah yang harus terjadi, bukan kehendak sang pasien, bukan. Itu sudah ketentuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tahu hambanya ini bagaimana keadaannya. Makanya ketika turun surat Al-Lahab, ini Abu Lahab masih hidup. Itu Nabi SAW baru menerima katakanlah beberapa wahyu pertama Iqra bismillah. Lalu Nabi dapat perintah nyarikan dakwah, fasdan bima tu'mar, tampakkan, umumkan. Maka Nabi naik ke Bukit Safa, beliau menyampaikan kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, celaka wahai Muhammad. Turun surat, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah jawab, bukan Nabi yang jawab, Allah Subhanahu wa taala. Tabbat yada Abi Lahab wa tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia celaka. Ma'amna anhu maluhu wa ma kasab, hartanya, usahanya tidak akan manfaat untuknya. Saya selana ronda telahap, dia akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ini orang yang masih hidup. Wa imra'atuhu hamalatal hatab, istrinya juga membawa kayu bakar, tukang fitnah. Fi jidiha hablum min masad, dan pada lehernya itu ada kalung, ada sabut hidup dari neraka. Abu Lahab apa anda dengar ayat ini? Abu Lahab apa anda tahu kalau ayat ini turun? Dan itu Nabi tidak menyembunyikan, Nabi sampaikan, tahu itu orang-orang tahu kalau Nabi dapat ayat, dapat Allah, Abu Lahab akan masuk neraka. Jadi coba kita lihat, zaman itu ada Umar yang sangat kafir, Al-Walid bin Al-Mughirah, Abu Jahal, yang kita pilih, yang mukmin. Pertama ada Umar bin Khattab. Sesudah itu ada Hamzah bin Abdul Muttalib, ada Amr bin As, ada Khalid bin Walid. Itu orang-orang masuk Islam semua. Masuk Islam. Kita tidak bicara yang mati dalam kekafiran selain Abu Lahab. Karena Abu Lahab ini dapat surat, vonis, keputusan, dapat keputusan. Dia akan mati kafir, akan masuk neraka. Yang lain itu tidak ada. Yang lain seperti Amr bin As itu kafirnya bukan main. Umar bin Khattab
kafirnya bukan main, itu kafir-kafir tingkat berat semua. Tapi Allah tidak menurunkan apa-apa untuk mereka. Bahkan Nabi diingatkan, boleh jadi nanti mereka dapat petunjuk atau Nabi diredam supaya sabar menghadapi mereka. Ternyata mereka masuk Islam. Tapi untuk Abu Lahab tidak terjadi. Untuk Abu Lahab tidak terjadi. Dan memang mati dalam keadaan kafir. Padahal Abu Lahab sudah diingatkan, Nabi mengingatkan, maksudnya mengajak untuk beriman. Ternyata tetap Abu Lahab sampai Nabi hijrah ke kota Madinah, sampai Nabi perang Badar, tidak masuk Islam. Dan memang mati dalam keadaan kafir. Itu yang terjadi. Coba kita lihat. Ketika surat ini turun, surat Al-Lahab, Tabbat yada Abi Lahab wa tab, Abu Lahab angkat surga. Istrinya juga akan menemani Abu Lahab masuk neraka. Di lehernya itu ada sabun tentu dari neraka. Itu diantaranya ada yang menyebutkan istri Abu Lahab ini punya kalung bagus, indah sekali, mahal, tidak dijual. Tapi untuk membiayai perlawanan kepada Nabi SAW, dia jual. Itu kan dia jual, bukan untuk kampanye, untuk membiayai perlawanan pada Nabi SAW. Itu istri Abu Lahab, namanya Ummu Jamil. Ummu Jamil. Orang Arab itu biasanya namanya itu tidak nama asli. Maksudnya dirinya itu Ummu Jamil. Memang orangnya nanti Ummu Jamil. Nama aslinya mungkin Urwah binti Abu Lahab. Nama aslinya itu Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, antara lain seperti itu. Waktu istri Abu Lahab ini Ummu Jamil turun mendengar ayat ini, dia sakit hati. Dan ini Ummu Jamil ini perempuan yang berani sungguh, bukan perempuan biasa. Begitu dia dengar ayat ini, lalu dia ambil batu, dia cari mana itu yang namanya Muhammad itu. Beliau cari Nabi. Biasanya Nabi itu suka duduk di dekat Ka'bah. Ka'bah waktu itu belum ada bangunannya, hanya ada Ka'bah, ya padang pasir. Ummu Jamil bawa batu. Dia cari mana itu Nabi SAW. Nabi saat itu duduk bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bersama sahabat Abu Bakar. Begitu sahabat Abu Bakar melihat kedatangan Ummu Jamil, dan ini tidak indah kelihatannya kedatangannya itu. Dari jauh tampak Ummu Jamil bawa sesuatu. Suasananya tidak enak. Nabi beritahu, sahabat Abu Bakar beritahu, ya Rasulullah, ada Ummu Jamil kemari. Ada Ummu Jamil. Nabi tenang saja, Nabi tahu tentu Allah akan melindunginya. Tetap Ummu Jamil sampai dekatnya Abu Bakar, sampai dekat sahabat Abu Bakar. Ummu Jamil tanya, "Hei Abu Bakar, mana temanmu itu?" Nabi duduk bersama sahabat Abu Bakar. Datang Ummu Jamil kepada sahabat Abu Bakar tanya, "Hei Abu Bakar, mana temanmu?" Dia tidak mengatakan, "Aina Muhammad." Tidak. Biasanya itu kadang-kadang disebut mana temanmu itu. Tahu sahabat Abu Bakar itu yang dimaksud adalah Nabi. Mana itu? Saya kalau
nemu temanmu itu tak kepruk kepalanya. Ya, sampai dia pergi sambil mengumil, sambil menggerutu, mengumil. Kata sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah, engkau lihat umumnya? Ya, saya lihat. Hanya Allah mencabut penglihatannya. Ya, coba. Allah mencabut penglihatannya. Subhanallah. Itu kekuasaannya. Jadi Nabi tetap Nabi itu, Nabi tetap. Boleh jadi kita tak tahu, tapi Allah mengatur, Allah Maha mengatur. Boleh jadi saking emosinya, emosi tingkat tinggi, Nabi tidak terlihat itu. Coba kita kalau cari barang berharga, padahal ada di depan mata ada terlihat. Setelah tenang, dicoba dicari lagi, ternyata ada di sini. Umpama. Tapi itulah kekuasaan Allah. Allah mencabut penglihatannya dariku sehingga dia tidak melihat. Itu kekuasaannya. Kalau waktu Nabi hijrah, orang-orang itu tidak melihat Nabi, tapi posisinya tidur. Allah tidurkan. Tidur. Itu kalau perlindungan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ummu Jamil tidak melihat. Kalau di Gua Sur, orang-orang Quraisy tidak ada yang masuk. Tidak ada yang menyempatkan diri, bukan ya. Istilahnya itu mencoba untuk memeriksa di dalam gua itu ada orangnya, tidak ada. Dan Allah kuasa mencabut keinginan sehingga mereka tidak seorang pun, bahkan semua yakin pasti tidak ada orangnya. Itu sudah. Sehingga untuk apa masuk? Itu kalau Allah sudah melindungi. Kalau Allah tidak melindungi, ya terjadilah apa yang terjadi. Abu Jahal yang begitu seriusnya memusuhi Nabi SAW, begitu kuatnya memusuhi Nabi SAW, lalu terjadi perang Badar. Allah biarkan dia datang perang Badar. Allah biarkan Abu Jahal datang ke perang Badar, datang untuk mati di perang Badar. Itu. Jadi Abu Jahal ini bukan mati di sambar petir, bukan mati terjatuh dari kuda lalu diinjak-injak kuda, bukan. Allah SWT punya pilihan. Nah, ini takdir semua. Dan memang seperti itu keadaannya. Padahal di balik itu semuanya ada yang mengatur. Ada yang mengatur. Al-Hayyul Qayyum. Tidak kebetulan, memang Allah biarkan dia datang untuk kemudian dia mati, kemudian mayatnya dibuang oleh Nabi SAW ke sumur, mungkin namanya kita sebut sumur tua yang tidak pernah dipakai, lalu Abu Jahal dibuang. Abu Lahab tidak ikut perang Badar. Abu Lahab yang dapat SK surat Al-Lahab tadi tidak ikut perang Badar. Mengirim orang, satu orang misalnya ditunjuk mewakilinya, semua pembiayaannya ditanggung oleh Abu Lahab. Berangkat dari Mekah ke Badar. Ini Badar bukan daerah Madinah itu. Abu Lahab tidak ikut perang, menunggu berita. Begitu terjadi perang Badar selesai dengan kekalahan yang memilukan dan memalukan untuk orang-orang Quraisy, lalu Abu Lahab menunggu dengan beberapa orang. Tiba-tiba ada bawa berita kalau orang-orang Quraisy kalah telak. Mungkin kalah telak. Kalau bal-balan itu 12-0. Kalah telak, dan itu Abu Lahab shock. Terpukul betul.
dengan berita ini, dan Allah biarkan Abu Lahab stres, berat, shock, Allah biarkan. Allah biarkan. Lain kalau yang seperti ini tuh orang mukmin yang saleh, Allah atur lah. Ini enggak, bukan Abu Lahab atau tidak mengatur, Allah biarkan. Mau shock sampai kalau itu jarum itu sampai angka 100 atau 20 terserah dia. Mau mati, mau binasa, Allah biarkan. Dan ternyata memang Abu Lahab terus-menerus mengalami penderitaan ini. Dan ada lagi, ini hebatnya kuasa Allah SWT. Abu Lahab ini lalu kena penyakit. Kalau boleh kita gambarkan, sakitnya itu sakit kulit, ya sakit kulit, anggaplah awalnya mungkin kecil. Ini penyakit paling tidak disukai oleh orang Arab. Penyakit ini penyakit memalukan, tidak enak, menular. Itu Abu Lahab. Ya sedikit demi sedikit terus menjalar ini, sakit ini terus menjalar terus sampai mati dengan penyakit ini. Sudah dalam keadaan shock, stres, ditambah penyakit kulit yang penyakit ini, orang Arab tidak mau, malu, pokoknya tidak enak. Kena penyakit itu memalukan dan tidak mau dekat memang. Tidak ada yang berani berkunjung itu, walaupun mau pakai apa ya? Tidak mau. Akhirnya mati juga Abu Lahab dalam keadaan yang mengenaskan. Lalu kemudian beberapa hari mungkin mayatnya itu masih terkatung-katung, tidak bisa diurus karena siapa yang mau mengurus, takut semua. Tapi akhirnya mungkin keluarganya juga malu kalau ini tidak dikuburkan, dan akhirnya dikuburkan apa adanya. Di dekat jenazahnya itu, di dekat mayatnya itu digali lubang, lalu Abu Lahab dimasukkan ke dalamnya. Lalu mungkin ini ada sebagian riwayatnya, wallahu a'lam, itu pokoknya tanah, debu atau batu-batu dibuang karena orang tidak berani mendekat. Bisanya apa yang bisa menutup itu Abu Lahab. Saya juga tidak tahu di mana sekarang itu makamnya Abu Lahab itu. Orang kalau ke makamnya sahabat Nabi sedang berdoa. Kalau ke makamnya Abu Lahab, orang mungkin namanya tidak berziarah namanya. Apa kira-kira namanya? Kalau berziarah berdoa, ini tidak seperti itu. Hanya ingin tahu, ini Abu Lahab yang dapat SK surat Al-Lahab itu. Dan itu terjadi, itu kekuasaannya. Makanya semua berjalan sesuai dengan kehendaknya. Makanya yang paling baik kita itu meminta kepada Allah SWT dalam menghadapi takdir ini. Bukan kita menolak takdirnya, bukan kita menolak musibah, bukan. Tapi yang kita inginkan itu al-lutfa war-rahmah, lembut itu, lembut. Jadi andai kata ada orang ini mau naik tangga, mau memperbaiki tangga, dia mau ahli, sangat ahli, sudah puluhan kali dia naik tangga itu, tidak pernah jatuh. Karena keahliannya itu kadang-kadang kalau perlu dipertontonkan kepada orang betapa hebatnya. Tapi mungkin sepandai-pandai tupai melompat, jatuh juga.
Nah ini waktu naik ke atas jatuh, nggak pakai doa. Yang ada kepandainya dia, kemampuannya dia, jatuh. Biasanya jatuhnya ini berat, jatuhnya berat. Kalau kaki, iya dan tidak. Bisa jadi patah, dua-duanya patah, kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah. Tapi kalau ini orang mukmin, dia mau naik, dia minta Bismillah. Takdirnya nggak boleh jatuh, takdirnya harus jatuh. Orang mukmin berdoa, mohon kepada Allah, takdirnya jatuh. Tidak sama jatuhnya yang tadi dengan jatuhnya orang mukmin yang soleh ini, tidak sama, tidak bakal sama, tidak bakal sama. Jadi kalau yang tadi itu patahnya perlu operasi berat misalnya, kalau yang ini tidak pakai operasi, pakai pijitan sedikit semua. Itu al-lutf. Jadi kita ini, saya pernah mendapatkan doa, ya Allah, saya tidak menolak takdirmu, tapi kalau saya memang harus jatuh, tolong ya Allah, jatuhkan saya kepada jerami. Jerami itu jerami. Orang kalau jatuh ke jerami, tidak apa-apa. Tapi kalau jatuh ke batu-batuan, apalagi yang jatuh ke parahnya lebih dulu, itu jatuh. Sama-sama musibah, sama-sama jatuh, sama-sama takdir Allah, tapi yang ini dulu. Al-lutf. Dan kalaupun tadi memang harus jatuh dan itu berakibat, mudah tertangani, mudah terselesaikan. Kalau sakit, mudah sembuhnya. Jadi pasien itu, kalau ada dua pasien, yang ini pasien sangat dekat kepada Allah, yang ini pasien jauh dari Allah. Itu sakitnya sama, tapi kesembuhannya nanti beda, mesti beda. Semoga Allah SWT merahmati kita dan senantiasa melindungi kita dan memberikan kepada kita yang terbaik untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Kita tutup dengan doa, Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la dhurran illa kasafta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la su'alan illa a'taita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, di tempat ini dalam keadaan seperti saat ini, Allahumma ya Allah, kami semua punya banyak persoalan, kami semua punya banyak masalah ya Allah dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan ada dosa pada kami saat ini, mereka berkenan Engkau mengampuninya. Jangan ada kesedihan pada kami, mereka Engkau menghilangkannya. Jangan ada kesempitan pada kami, mereka Engkau menambahkannya. Jangan ada hutang pada kami, mereka Engkau melunasinya. Jangan ada yang sakit di antara kami, mereka Engkau menyembuhkannya. Jangan pula ada yang fakir di antara kami, melainkan Engkau mencukupinya. Ya Allah, jangan pula ada cita-cita kami, jangan ada cita-cita kami, cita-cita keinginan untuk dunia kami atau akhirat kami, mereka Engkau menyampaikannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf, mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum